Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ardeli Zaira Rahman dari Pendidikan Sosiologi kelas B. Saya di sini akan membuat video analisis, terutama menyampaikan hasil analisis sosiologis terhadap salah satu kasus yang dulu ramai diperbincangkan di masyarakat, yaitu kasus penganiayaan oleh Mario Dandi terhadap David Ozora. Kasus ini saya analisis menggunakan perspektif teori konflik kelas dari Karl Marx untuk melihat bagaimana relasi kuasa, kelas sosial, dan ketimpangan struktural terjadi dalam masyarakat kita. Video ini saya buat demi memenuhi tugas ujian tengah semester, terutama pada mata kuliah Sosiologi Kepemudaan. Sekian, mari kita simak videonya. Lalu selanjutnya, kenapa saya mengangkat kasus ini untuk dianalisis? Karena kasus penganiayaan ini, terutama yang dilakukan oleh pelaku yaitu Mario Dandi Satrio terhadap korbannya yaitu David Ozora, itu bukan sekedar tindak kriminal biasa, tapi cerminan dari realitas sosial yang kompleks dan juga ini relevan dalam masyarakat Indonesia saat ini. Nah, kasus ini juga memperlihatkan bagaimana relasi kuasa, kelas sosial, dan juga budaya konsumtif saling terkait dan berujung pada kekerasan serta penyalahgunaan posisi sosial. Nah, ketika kasus ini tuh viral atau naik di omongan publik, nah publik ini nggak hanya ngecam tindakan kekerasannya, tapi juga mengkritik gaya hidup mewah anak pejabat negara, kayak ketimpangan sosial yang mencolok serta lemahnya integrasi birokrasi publik. Nah, alasan lain kenapa saya memilih kasus ini untuk dianalisis itu karena ini tuh mengandung berbagai dimensi sosiologis yang dapat dijelaskan secara kritis melalui teori konfliknya kelas yang dari Karl Marx. Nah, teori ini tuh relevan untuk mengurai bagaimana kelompok elit di birokrasi menggunakan kekuasaannya dan sumber daya untuk mempertahankan dominasi, serta juga bagaimana kelas masyarakat lainnya memberikan respon terhadap ketidakadilan tersebut. Nah, terus analisis ini juga penting buat kita memahami bahwa bukan hanya tindakan individu, tetapi juga struktur sosial itu yang membentuk dan memungkinkan tindakan dari kasus ini itu terjadi. Nah, kasus penganiayaan ini sendiri yang dilakukan oleh Mario Dandi Satrio terhadap David Ozora, tepatnya itu pada Februari 2023, menjadi salah satu peristiwa besar yang menyita perhatian publik. Kenapa? Pasalnya itu, Mario Dandi ini merupakan seorang anak dari Rafael Alun Trisambodo, yaitu seorang pejabat Direktorat Jenderal Pajak yang saat itu diketahui memiliki kekayaan mencapai 56 miliar menurut data laporan harta kekayaan penyelenggara negara. Nah, peristiwa ini tuh viral setelah video penganiayaan yang dilakukan oleh Mario tersebar luas di media sosial. Tak hanya menunjukkan kekerasan brutal, tapi video ini juga memperlihatkan arogansi pelaku yang merekam dan menyebarkan aksinya. Nah, kejadian ini tuh memicu kemarahan publik dan membuka kasus ini tentang gaya hidup hedonistik anak pejabat, privilege kelas atas, dan ketimpangan sosial yang semakin nyata di Indonesia. Nah, permasalahan sosialnya itu apa? Jadi, di balik tindakan kekerasan ini terdapat lapisan persoalan sosial yang lebih dalam. Nah, Mario Dandi ini bukan hanya pelaku kekerasan individu, tetapi juga simbol dari kelompok masyarakat yang berada di posisi sosial dan ekonomi atas, karena dia anak pejabat. Nah, gaya hidup mewahnya ini kayak mengendarai mobil Jeep, terus dia punya Harley Davidson, punya Rubicon. Nah, ini menjadi pusat perhatian masyarakat karena tidak sebanding dengan gaji resmi seorang pegawai pajak. Nah, di sisi lain, David Ozora ini korbannya sebagai pelajar biasa aja dari kalangan non-elit bisa dibilang, atau keluarga yang sederhana, menjadi korban dalam posisi yang lemah. Nah, ketimpangan status sosial antara pelaku dan korban ini memperkuat kemarahan publik dan menegaskan bahwa kasus ini tuh tidak hanya tentang kekerasan, tetapi juga tentang relasi kekuasaan dan kelas dalam masyarakat. Nah, jika kita kaitkan dengan analisis melalui teori konfliknya dari Karl Marx,
Karl Marx ini melihat masyarakat sebagai arena pertentangan antara kelas yang memiliki alat produksi atau bourgeois dan mereka yang tidak, yaitu proletar. Nah, dalam konteks modern ini, alat produksi ini dapat dimaknai sebagai akses terhadap kekuasaan, informasi, dan juga sumber daya. Nah, si pelaku Mario Dendi ini mewakili kelas bourgeois yang baru dan kelompok elit birokrasi yang memanfaatkan posisi keluarga kekuasaan ayahnya untuk menikmati berbagai kemewahan. Nah, dalam kasus ini, tindakan kekerasan Mario bisa dibaca sebagai manifestasi dari dominasi kelas atas terhadap kelas bawah. Nah, dari manifestasi ini tuh menggambarkan menjadi sebuah bentuk kuasa simbolik yang digunakan untuk menunjukkan superioritas atas kelompok lain. Nah, terus juga ketimpangan ini tuh diperparah oleh sikap arogansinya yang muncul dari rasa aman karena memiliki akses terhadap kekuasaan negara. Jadi maksudnya itu tuh kayak dia tuh biasa aja gitu, dia mau bodo amat, mau bersikap apa aja, kayak arogan, sombong, segala macam, karena dia kayak berada dari keluarga yang terpandang, memiliki kekuasaan. Jadi orang juga segan untuk memberikan hukum terhadap dia karena dia keluarganya memiliki kuasa gitu di Indonesia. Nah, dalam masyarakat kapitalistik yang dikritik Marx, hukum dan sistem sosial seringkali tidak netral, melainkan dikuasai oleh kelompok yang punya posisi dominan. Meskipun pada akhirnya si Mario ini ditangkap dan diadili, awalnya itu terdapat kekhawatiran bahwa ia akan lolos dari jerat hukum karena status sosial keluarganya. Nah, ini menunjukkan konflik antara kelas atas dan kelas bawah yang tidak hanya terjadi dalam aspek ekonomi, tetapi juga dalam kekuasaan atau dalam hukum di negara gitu. Lalu di sini ada dampak sosial dan respon dari masyarakat. Nah, menurut saya kasus ini tuh bisa membangkitkan kesadaran kolektif di masyarakat, khususnya itu pemuda atau generasi muda. Ya, ini bisa terkait dengan isu kesenjangan sosial. Media sosial ini juga bisa menjadi alat utama untuk menyuarakan kritik terhadap gaya hidup mewah anak pejabat yang gak sesuai dengan penghasilan orang tuanya. Nah, dulu tuh pernah ada hashtag, yaitu setahu saya tuh kayak justice for korbannya namanya berarti justice for David, dan stop flexing di waktu itu di TikTok dan Instagram juga. Nah, itu jadi viral. Nah, masyarakat juga menuntut transparansi harta pejabat melalui LHKPN dan menyerukan reformasi di lembaga perpajakan. Nah, kasus ini juga menjadi titik balik dalam membangun kontrol sosial terhadap elit birokrasi dan juga menunjukkan bahwa masyarakat tidak lagi pasif atau tidak lagi diam karena perilaku menyimpang ini. Oke, jadi saya akan memberikan kesimpulan tentang analisis dari kasus ini yang tadi telah saya bahas. Jadi pada akhirnya kasus Mario Dendi ini merupakan bentuk representasi dari konflik kelas dalam masyarakat Indonesia modern. Nah, melalui teori konflik kelasnya Karl Marx, kita juga dapat melihat bahwa peristiwa ini bukan hanya tentang kekerasan antar individu, tetapi juga tentang ketimpangan struktural antara kelas elit dan juga masyarakat umum. Aksi penganiayaan tersebut mencerminkan penggunaan kekuasaan sosial untuk menundukkan yang lemah. Dan respon masyarakat ini juga menunjukkan mulai muncul kesadaran terhadap ketidakadilan sistematik. Pemahaman terhadap kasus ini juga menjadi penting untuk membuka ruang diskusi tentang etika pejabat publik, kontrol sosial terhadap kekuasaan, serta perlunya informasi struktural agar tidak terjadi penyalahgunaan status sosial oleh elit birokrasi. Dalam konteks pendidikan sosiologi, kasus ini juga menjadi contoh aktual dan relevan untuk memahami bagaimana teori klasik seperti teorinya Karl Marx menjadi sangat aplikatif untuk menganalisis dinamika sosial kontemporer. Sekian analisis kasus tentang Mario Dendi, yaitu tentang penganiayaan terhadap masyarakat kelas bawah. Semoga analisis ini menjadi bermanfaat untuk saya ke depannya tentang memahami bagaimana kasus tersebut sangat tidak adil bagi korban
Dan juga semoga tugas analisis saya ini bisa memenuhi tugas ujian tengah semester, terutama dalam mata kuliah Sosiologi Kepemudaan. Sekian dari saya, apabila ada salah atau perkataan mohon maafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.